Mari sekarang kita bahas cara analisis gravimetri yang sedikit berbeda, yaitu gravimetri penguapan atau volatilizations gravimetri. Ya. Jadi prinsip analisis gravimetri penguapan ini ada dua. Ya. Sampelnya didekomposisi baik secara termal maupun secara kimia. Kemudian perubahan massa sampel kita tentukan. Itu prinsip pertama. Atau hasil dekomposisi ditangkap dan kemudian kita timbang. Ya. Jadi pada metode ini ya, kita harus tahu persis produk dari reaksi dekomposisinya. Ya. Jadi proses penguapannya merupakan proses dekomposisi. Nah, salah satu cara untuk menentukan produk hasil dekomposisi adalah dengan cara yang disebut dengan termogravimetri, ya, yaitu kita memonitor atau mengamati massa sampel sebagai fungsi temperatur. Jadi kita ubah temperatur sampel perlahan-lahan, kemudian kita timbang massa sampel tersebut sebagai fungsi temperatur. Nah, kurva yang menghubungkan antara massa sampel dengan temperatur itu disebut dengan termogram. Ya. Sekarang kita lihat ya contoh dari termogram. Ya, termogram itu adalah kurva antara massa dengan temperatur. Ya. Termogram berikut ini adalah termogram dari kalsium oksalat H2O seberat 17,61 mg. Ya. Jadi Anda lihat, awalnya ya, pada temperatur 0 derajat Celcius massanya 17,61 mg. Ya. Ketika kita panaskan, ya, pada suhu tertentu, ya, ini mungkin sekitar 150 derajat Celcius, ya, massa sampel kemudian perlahan-lahan turun, ya, ya, sampai temperatur 200 derajat Celcius. Setelah itu, kalau kita naikkan temperatur, massanya kemudian relatif konstan lagi. Ya. Kemudian mulai turun lagi, ya, pada temperatur sekitar 400 derajat Celcius dan berhenti di sekitar 500 derajat Celcius. Ya. Penurunan massa ini menunjukkan ya, bahwa sampelnya terdekomposisi menjadi gas. Ya. Nah, kalau kita lihat pada termogram ini, kalau temperatur dinaikkan lebih lanjut, ya, pada suhu sekitar 650 derajat Celcius, mulai terjadi penurunan massa lagi. Berarti ada gas lagi yang dilepaskan. Ya. Nah, pada suhu 750 mulai massanya stabil, konstan. Ya. Jadi ada 3 jenis gas yang dilepaskan akibat dekomposisi dari sampel kalsium oksalat. Ya. Dekomposisi terjadi karena pemanasan. Nah, sekarang coba kita analisis. Ya. Massa yang berubah pada dekomposisi pertama ini itu adalah 17,61 kurang 15,44 mg, yaitu seberat 2,17 mg. Ya. 2,17 mg kalau kita bagi dengan massa awal dari sampel dikali 100, itu adalah 12,3%. Ya. 12,3% dari massa molar kalsium oksalat H2O, yaitu 146,11, ya, itu sama dengan 18 gram. Ya. Jadi, kalau ini massa molar dari kalsium oksalat H2O, ya,
dia berkurang massa molarnya sebanyak 18 gram per mol, jadi logikanya yang lepas pada dekomposisi pertama itu adalah air yang massa molarnya 18 gram per mol. Nah, dengan cara yang sama kita bisa hitung. Ya, dekomposisi kedua itu 19,2% dari massa awal. Ya. Kalau kita hitung berapa itu massanya? Ya, 0,192 dikali massa molar kalsium oksalat H2O itu adalah 28,1 gram per mol. Ya. Ini setara dengan massa molar dari karbon monoksida. Jadi di sini terjadi pelepasan karbon monoksida. Ya. Nah, kalau perubahan massa yang ketiga kita hitung itu sebesar 30,1%, ya, itu setara dengan 44 gram ya per mol. Ya, kalau kita buat relatif terhadap massa molar kalsium oksalat H2O, ya. Yang punya massa molar 44 kira-kira gas apa? Ya, gas CO2, ya. Jadi di sini CO2 dilepaskan, ya. Jadi sekarang kita tahu pada temperatur berapa gas apa yang dilepaskan, ya. Sehingga kalau setelah H2O dilepaskan, CO dilepaskan, CO2 dilepaskan, ya, maka di sini yang tinggal adalah CaO. Ya. Jadi dengan melihat termogram, ya, dengan menganalisis termogram, kita tahu apa yang terjadi selama reaksi dekomposisi. Ya, jadi begitu cara membaca termogram. Untuk memahami teknik gravimetri penguapan ini, mari kita lihat contoh soal berikut. Ya. Suatu sampel seberat 26,23 gram, ya, yang diketahui mengandung magnesium oksalat H2O, ya, magnesium oksalat monohidrat, ya, dan material inert. Jika dipanaskan pada suhu 1200 derajat Celcius, itu akan menyisakan residu seberat 20,98 mg. Oke, ini pemanasan sampel. Kalau senyawa murni magnesium oksalat monohidrat diperlakukan pada kondisi yang sama, ya, dipanaskan pada 1200 derajat Celcius, akan kehilangan massa sebanyak 69,08%. Ya. Jadi kita tahu kalau magnesium oksalat monohidrat dipanaskan pada 1200 derajat Celcius, dia akan kehilangan massa sebanyak 69,08%. Jadi, kalau awalnya di sampel itu beratnya 26,23, lalu berkurang beratnya menjadi 20,98, maka pengurangan beratnya itu adalah 5,25 mg. Ya. Nah, 5,25 mg itu adalah 69,08% dari massa magnesium oksalat monohidrat yang ada di dalam sampel. Ya. Jadi kalau 5,25 mg ini adalah 69,08%, maka berapa magnesium oksalat monohidratnya? Ya, kita kalikan dengan 100 per 69,08. Ya. Jadi massa magnesium oksalat monohidrat di dalam sampel adalah 7,6 mg. Ya. Kalau kita ingin hitung berapa persen magnesium oksalat monohidrat, ya, kita tinggal bagi 7,6 dengan massa sampelnya 26,23 dikali 100%. Ya. Jadi kita dapatkan massa magnesium oksalat monohidrat itu 29%. Ya. Ini kita bisa melakukan analisis gravimetri dengan metode dekomposisi, ya, menguapkan sampel menjadi gas. Ya. Tapi tetap prinsipnya adalah penimbangan yang merupakan dasar dari metode gravimetri.